Pak, mohon maaf. Iyalah bang, Untuk sekarang apaan sih? ini masih 99 kurang 1 lembar. Oke guys, welcome back again to my channel. Selamat datang kembali ya di channel gue. Di video gue yang ketiga, gue kembali lagi mau bikin video reaction dari IG, Facebook, TikTok ya. Oke, jangan lupa buat kalian subscribe, tekan tombol notifikasi supaya kalian tidak akan ketinggalan gitu ya video-video terbaru dari gue. Jangan lupa juga kasih like-nya supaya gue bisa makin semangat untuk kedepannya bikin video-video yang lebih berkualitas dan lebih menghibur. Gak usah berlama-lama, kita langsung aja ke videonya. Gila anjir, anak kecil aja udah ngerokok ya. Gue kalah sama anak kecil anjir. Tapi pasti nitih sembunyi-sembunyi. Kalau misalkan ketemu ya wassalam lah. Kan? Bener kan? Anjir, so gaya dek, so gaya banget rokok. Padahal kalau udah ketemu ya kena hantem juga kan. Mantep itu mah. Lanjutkan. Biasanya yang kayak gini tuh gak kapok biasanya. Namanya ya elah namanya, tapi ya kalau buat di sananya ya gak apa-apa, gak ngaruh. Emang kalau di bahasa kita ini tuh ya agak sedikit ambigu lah ya. Pengen jadi sad boy, tapi kamu sadar nilai dirimu bisa lebih dari itu. Salah ngambil keputusan bukan sebuah ending, it's just the beginning. Ada banyak hal hebat yang lagi menunggu dijemput. Sad boy, valuable person. Oke sih, benar ya. Karena apa ya, ketika kita misalkan diputusin sama pacar, ya jangan set, murung, gak mau ngapa-ngapain. Emang patah hati itu emang berat sih. Pernah gue juga ngerasain kayak gitu. Cuman dari situ kita bukannya down atau apa ya, kita harus buktikan gitu kepada dia yang telah mungkin kalau misalkan dikhianatin, yang telah mengkhianati kita, buktikan ke dia kalau kita itu bisa lebih baik, bisa lebih hebat, dan buat dia menyesal telah menyanyiakan kita gitu. Waktumu terlalu istimewa untuk memikirkan hal-hal yang gak layak hadir di dalam hidupmu. Benar sih, karena hidup itu bukan sekedar tentang pacaran. Kita itu harus juga ya mikirkan masa depan yang lebih baik supaya kita itu ya berharga gitu. Ketika kita dianggap tidak berharga oleh pasangan yang telah menyia-nyiakan kita, ya kita berusaha lah supaya bisa lebih baik dan bisa lebih berharga gitu. Pahlawan, udah putusin aja. Cowok kayak dia gak pantas buat kamu. Dia cowok gak bener. Aku gak tega lihat kamu sedih terus. Mending sekarang ayo main, aku jemput ya. Orang-orang kayak gini nih yang gak punya adab. Soalnya kalau misalkan dia di posisi orang atau misalkan laki-laki yang dia jelek-jelekin gitu, pasti gak terima lah. Dan ya kalau misalkan lo udah tahu cewek lo udah ada pahlawan baru, ngapain dilanjutin? Lebih baik ikhlasin aja sama pahlawan barunya. Capek teh gawe wae aing teh hayang gerak kawin. Yang gerak kawin, iya oke. Ya kawin aja. Soalnya cewek tuh tinggal nunggu kepastian,
tinggal ada yang ngelamar, nikah lah, beda dengan cowok. Kita tuh ya sebagai cowok gitu di umur-umur ya 20 tahun ke atas, pikirannya tuh buat nikah, buat bahagiain orang tua, buat hidup sendiri juga kadang-kadang kurang. Mau ngeluh pengen nikah ya pengen, cuman ya mikir 2 kali juga, masa mau ngajak anak orang buat susah kan gak mungkin gitu. Jadi kita juga berpikir buat ya sukses dulu biar ngelamar kalian gitu. Buru atuh ya sanu yang kawin aing. Ih. Lila. Ih. Nungguan. Tidak, mun mana kawin jeung urang dibahagiakeun, kurang mah dibahagiakeun, moal dieu nyeri kurang ge moal. Kan meureunan aing butuh dibiayaan. Kan butuh dibiayaan, sedangkan remaja-remaja yang kayak kita umur-umur segini ya kebanyakan ya belum ada lah yang sukses atau mapan. Bisa aja ngasih modal buat tiap bulan buat makan, ya mungkin buat makan aja gitu. Aku Sendro, Desa Sidomulyo, alias Leci. Saya telah bersalah menggunakan foto Kak Tiwi di aplikasi micet saya. Buat Kak Tiwinya, saya minta maaf sebesar-besarnya ya Kak Tiwi. Dimaafin. Aduh. Perkara micet, ya Allah, ya Rabbi. Padahal udah punya pacar, tapi kenapa cowok yang satu kantor lebih menarik? Ini cewek-cewek kayak gini nih yang ya Allah, emang kebanyakan cewek kayak gini sih atau gimana sih? Jadi kita tuh ya yang misalkan kayak gue gitu ya, yang udah hampir lama jomblo, jadi bawaannya tuh ragu pengen punya pacar lagi, gimana mau enggak gitu. Jadi negatif thinking terus tuh karena ya postingan kayak gini gitu. Jadi keburikan cewek itu ya mereka keluarkan sendiri. Jadi ke kitanya juga ya negatif thinking gitu. Wanita yang tidak pernah merasa puas dan tidak bersyukur, haram hukumnya untuk dinikahi. Kelas, bener. Rumput tetangga memang selalu lebih hijau. Jangan biarkan dirimu terperangkap dalam siklus yang tak berujung. Iya sih memang ya, setiap orang melihat orang lain tuh kelihatannya kayak yang enak, padahal pada aslinya ya sama aja. Tiap orang punya masalahnya masing-masing, punya problem hidupnya masing-masing. Jadi ya jangan tergiur sama kehidupan orang lain gitu. Syukuri aja apa yang kita punya gitu ya. Mungkin gak banyak, tapi ya harus disyukuri juga gitu. Karena ya bisa jadi ketika kita sudah memiliki apa yang kita inginkan dari rumput tetangga itu, kita akan rindu dengan masa lalu yang mungkin kita anggap hal itu yang sangat tidak mengenakan gitu. Ya. Gambar titit ya. Mana ada rambai-rambainya juga gitu. Shit lah, mana ada rambai-rambainya gitu. Ngeri banget. Beginilah kondisi Gunung Bromo akibat prewedding yang menyalakan flare. Menurut tanggapan gue tentang ini, ya kenapa harus pakai flare segala gitu? Zaman tuh udah canggih, kenapa gak pakai edit Photoshop aja, pakai AI juga bisa? Kenapa harus sampai ngerusak alam dengan ya foto-foto yang pada akhirnya gak seberapa sih? Kelihatannya juga emang gak seberapa gitu foto pre-weddingnya. Tapi ya pada akhirnya ada hikmahnya juga sih. Bromo jadi lebih hijau. Ya ada hikmahnya lah dari setiap kecelakaan. Tapi ya gak untuk dicontoh juga sih, buat dibakar lagi, enggak lah. Final chapternya ternyata aku harus ikhlasin kamu dan bukan bahagia bareng-bareng sama kamu. Aku baru sadar
bahwa merelakan juga salah satu bagian dari mencintai. Kok jadi set? Tar. Kok jadi set? Kok jadi set? Dan cepat atau lambat, aku harus benar-benar bisa ngelepas kamu. Ngebiarin kamu bahagia sama pilihan kamu. Dan berusaha biasa aja. Ngeliat kamu bahagia meskipun bahagia kamu bukan lagi aku. Aku jadi bingung. Harus senang atau sedih. Tapi yang pasti, kamu adalah bagian terbaik yang pernah ada di hidup ini. Kamu adalah salah satu bagian dari proses pendewasaanku. Untuk aku bisa kembali menemukan lagi diriku sendiri. Senang bisa kenal sama kamu. Senang pernah jadi bagian dari cerita ini. Jaga diri baik-baik ya. Yang penting sekarang ikhlas, jangan down ya. Lanjut. Nggak benar. Banyak orang kehilangan karena telat menyatakan. Akan tetapi ada juga orang yang kehilangan karena terlalu cepat menyatakan. Bener sih, bener. Kenapa bener? Ya gue juga pernah kayak gitu, gak mau dinyatain, tapi ya penasaran, pengen dinyatain cepet-cepet. Setelah dinyatain, kita ditolak dan ya kita kehilangan dia gitu. Tapi ya setelah itu ya kita tahu gitu dan bisa menerima kan memang kita itu ya bukan pilihan dia gitu. Terlalu cepet kita ngungkapin ya gak baik, dan terlalu lama gak diungkapin ya salah juga gitu ya. Harus di waktu yang tepat, atau mungkin ya emang gue kayak gini gitu sih, agak gak good looking, jadi bukan gue pilihannya gitu. Kalau misalkan gue good looking ya beda lagi cerita kayaknya, 1-2 hari juga beda, langsung ayo aja. Jadi ya tergantung muka sih. Udah. Semakin disebut, semakin Allah tunjukkan sifat aslinya. Allah said, akan kuperlihatkan semua keburukannya agar kamu menjauhinya. Namun bila kamu masih bertahan, maka kuperlihatkan semua kejahatannya. Oke. Ternyata benar, di saat kita sudah berani menyebut namanya di dalam doa kita, harus terima resiko atas jawaban dari segala doa kita. Ya, kalau misalkan dia bukan yang terbaik ya mungkin Allah akan tunjukkan gitu. Jadi ya berdoalah kepada Allah supaya diberikan yang terbaik aja sih. Dan ya jangan lupa juga, kita jangan berdoa meminta yang terbaik tapi kita tidak berusaha menjadi yang terbaik juga gitu. Ya kita harus ya balance lah, minimal ya kita mau yang terbaik, ya kita juga berusaha menjadi yang terbaik gitu, baik dari segi keuangan, hidup, ya menjadi yang terbaik lah gitu pokoknya. Pak, mohon maaf. Iyalah bang, Untuk sore apaan sih? ini masih 99 kurang 1 lembar. Siang. Ya elah, ngapain gue gamon? Lagian gue juga udah gak ada rasa lagi sama dia. Siang. Tapi kan siang tuh biasanya pikiran tuh ada yang lain gitu, misalkan kerjaan, main kayak gitu. Nah beda lagi kalau malam, wah beda lagi. Pasti beda lagi nih.
malam. Kan? Soalnya gini, kalau misalkan cowok yang tulus biasanya di luar kelihatan baik-baik aja, kelihatan udah ikhlas, tapi pada kenyataannya ya dia tuh gak bisa ngelupain dia. Jadi pada kenyataannya cowok tuh susah move on kalau misalkan memang cowoknya yang benar-benar cinta gitu. Ya, begitulah pada kenyataannya. Siapa namamu dan berapa usiamu? Tiffany Hernang, 24 tahun. Titik terendah apa yang pernah lo alami selama umur 24 tahun? Pas orang tua lagi ngedown dan akhirnya harus bantuin orang tua buat take over masalah perekonomian mungkin. Kalau Kece ini, kece banget, Mbak. 4 jempol sih sama di bawah. Buat mbaknya bisa bantu orang tua ya. lu nikah, berapa mahar yang harus dikeluarkan? Sebenarnya simpel ya kak, yang tidak membebankanmu dan tidak merendahkanku. Keren banget, Mbak. Aslinya ini teh. Tapi bukan hanya di bibir aja kan? Jangan cuma di bibir gitu. Tapi ya kalau misalkan emang mbaknya kayak gini gitu ya, bisalah mungkin, Mbak. Gak apa-apa, beda 2 tahun juga. Sama aku aja gitu. Tapi ya belum sanggup. Belum sanggup. Masih di bawah. Nanti kalau misalkan udah di atas ya, gas, Mbak. Gas ya, Mbak. Gas aja. Sekarang mah berusaha dulu. Kriteria cowok lu itu yang kayak gimana sih? Ke kriteria sebenarnya gak ada sih, yang penting bisa buat nyaman aja. Terus yang kita saling lah jadi ya, jangan berat sebelah. Ya maksudnya saling mencintai, saling melengkapi gitulah. Pokoknya intinya bisa buat nyaman deh. Terus komunikasinya juga Harus banyak duit nggak? Enggak sih sebenarnya, tapi cowoknya jangan belagu juga gitu. Kalau sebenarnya kalau duit itu kan plus ya, nilai plus. Cuman kalau misalnya dia emang nggak ada ya udah kita bisa berjuang bareng-bareng. Oke. Tapi kalau cowoknya belagu ya, lu udah nggak ada duit belagu lagi kan gitu. Pokoknya aku padamu, Mbak. Aku padamu pokoknya. Ya, aku padamu gitu. Tapi ya pasti banyak juga yang mau sama Mbak sih. Aku mau mundur aja sih. Gak yakin. Oke, mungkin segitu aja ya video reaction dari gue. Mohon maaf apabila ada kurang-kurang ya. Sorry tadi tuh ada sedikit kebawa suasana ya. Yang tadinya pengen have fun, pengen ketawa-ketawa ya, temennya ya ngirimin videonya ya kayak gitulah. Tapi gak apa-apa lah ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.